Dalam pandangan saya bahwa dalam sudut moral maka pemindahan ibu kota negara ini tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan. Welcome to my channel Tontowi Johari Podcast. Wong Desa Asli Boyolali. Kali ini saya akan berbicara terkait dengan masalah pemindahan ibu kota negara. Ini bukan persoalan setuju atau tidak setuju, namun kami akan berbicara terkait dengan perspektif etika, khususnya adalah etika demokrasi. Pertimbangan kuat dan rasional yang bisa menjadi dasar untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta sebagai dasar pertimbangan adalah mengurangi beban, baik Jakarta maupun wilayah Jabodetabek dan sebenarnya juga Pulau Jawa yang sekarang ini menanggung hampir 60% ekonomi Indonesia. Kedua, mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur, mengubah mindset ya supaya lebih Indonesia sentris karena bagaimanapun Jawa ini terlalu dominan untuk perekonomian Indonesia. Kemudian memiliki ibu kota negara yang memang merepresentasikan identitas bangsa, meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien efektif, dan memiliki ibu kota yang sudah menerapkan konsep modern saat ini yaitu smart, green, dan beautiful city. Saat mendengar siaran pers dari Kepala Bappenas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Bambang Brojonegoro, bahwa siaran pers itu terkait dengan hasil rapat kabinet terbatas yang isinya adalah Presiden menyetujui pemindahan ibu kota negara. Saya saat itu terkaget-kaget mendengar siaran pers itu. Betul nggak ini? Presiden menyetujui pemindahan ibu kota negara di mana rapat itu diadakan pada tanggal 29 April tahun 2019. Perlu diketahui bahwa pada tanggal 17 April 2019 itu Indonesia punya gawe besar yakni pemilu serentak yang di dalamnya adalah milih presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Artinya tanggal 17 April hingga 29 April itu hanya sekitar 12 hari. Maka saya menjadi terkaget-kaget karena ada dua hal yang membuat kami terkaget-kaget. Yakni pertama bahwa saya tidak mendengar bahwa ada visi misi yang dilaporkan kepada KPU berupa nawacita yang di dalamnya adalah ada program untuk pemindahan ibu kota negara. Kemudian yang kedua, tidak ada satu kata pun janji calon presiden pasangan Joko Widodo dan Amin Ma'ruf itu untuk menjanjikan akan ada program yang akan dilakukan pemindahan ibu kota tersebut. Maka bagaimana mungkin seorang calon presiden yang ketika itu tidak menyampaikan program dan juga tidak menyampaikan janji-janjinya pada saat kampanye, akan tetapi tiba-tiba dalam 12 hari membuat suatu perencanaan yang tidak disampaikan kepada publik. Padahal semestinya pemilu adalah sebuah wahana untuk mencari legitimasi etis, legitimasi politik bahwa suatu program apa yang akan dilakukan itu disampaikan pada saat kampanye atau menjadi bagian daripada visi misi yang dilakukan oleh orang calon. Namun ini ada satu kesengajaan bahwa hal itu memang menjadi bagian dari skenario bahwa rencana pemindahan ibu kota itu dilakukan setelah
telah terlaksananya pemilihan umum presiden. Maka bolehlah saya curiga bahwa ini adalah menjadi bagian dari strategi politik elektoral, di mana ketika program pemindahan ibu kota negara itu menjadi bagian dari visi misi calon presiden dan juga menjadi bagian dari kampanye, itu akan mengganggu terkait dengan keyakinan untuk memperoleh kemenangan elektoral dalam pemilihan presiden tahun 2019 tersebut. Nah, padahal dalam demokrasi itu kan kedaulatan ada di tangan rakyat. Pada saat pemilihan umum itu justru materi visi misi dan materi kampanye itu adalah menjadi bagian dari program yang akan dilakukan pada saat ia terpilih. Inilah yang disebut dengan politik programatik. Bukan sebaliknya dengan menyembunyikan program, namun itu dilakukan padahal itu tidak menjadi bagian dari program yang dijanjikan oleh calon. Nah, menyembunyikan program ini adalah menjadi bagian dari strategi setelah kita mengetahui dari berita yang muncul di kompas.com pada tanggal 30 Agustus tahun 2019. Itu memang disembunyikan. Jadi judul kompas.com adalah dengan kata-kata menyembunyikan, dan itu adalah menjadi bagian dari strategi karena khawatir ketika program pemindahan ibu kota negara itu disampaikan pada saat kampanye dan menjadi bagian dari visi misi calon presiden, itu akan digoreng oleh lawan politiknya. Nah, ini bertentangan dengan konsep demokrasi, apalagi demokrasi deliberatif yang ditawarkan oleh Habermas. Nah, seluruh kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan mestinya disampaikan kepada publik. Dan saat pemilu itu adalah menjadi bagian dari kesempatan emas untuk menyampaikan program itu pada saat kampanye. Namun itu justru disembunyikan. Dalam rangka apa? Dalam rangka adalah untuk agar kemenangan elektoral itu bisa lebih terjamin. Nah, karena itu ini saya pandang menjadi suatu bagian dari pelanggaran etika demokrasi, etika politik, etika publik dalam rangka untuk mengambil satu kebijakan pemerintah atau kebijakan negara. Ini adalah sebuah pelanggaran berat. Ya. Pada saat tanggal 16 Agustus tahun 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan, dan salah satu materi dalam pidato tersebut adalah minta izin kepada pengambil kebijakan, kepada anggota Dewan yang terhormat, dan kepada seluruh tokoh masyarakat dan rakyat Indonesia untuk mendukungnya melakukan pemindahan ibu kota negara, yakni ke Kalimantan. Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Bagi saya, minta dukungan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui sidang MPR tanggal 16 Agustus tersebut adalah sebuah gimmick. Mengapa saya sampaikan ini adalah sebagai gimmick? Karena minta dukungan kepada seluruh rakyat itu adalah mestinya itu dilakukan pada saat pemilihan umum. Nah, pemilihan umum tanggal 17 April sama sekali tidak keluar kata-kata minta izin untuk memindah ibu kota negara, akan tetapi setelah diyakini bahwa
ia memenangkan kontestasi pemilihan presiden melalui berbagai macam perhitungan cepat atau quick count, dan kemudian beliau minta izin kepada seluruh rakyat Indonesia setelah pemilu. Ini logikanya di mana ya? Karena itu saya sebut ini adalah menjadi bagian dari gimmick ya. Gimmick itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, gimmick adalah suatu alat atau trik yang digunakan untuk menarik perhatian. Gimmick adalah istilah umum yang merujuk kepada pemanfaatan kemasan. Jadi hanya dikemas, penampilan atau alat tiruan, serangkaian adegan untuk mengelabui, memberikan kejutan, menciptakan sesuatu suasana atau meyakinkan orang lain. Nah, mengapa kami katakan ini adalah sebagai suatu gimmick? Karena mencari dukungan rakyat yang sebenarnya melalui pemilihan umum tidak disampaikan, akan tetapi setelah pemilihan umum baru itu disampaikan. Artinya bahwa dia akan melakukan satu program yang sengaja disembunyikan pada saat pemilihan umum. Istilahnya yudilatif itu adalah para elit negeri ini memberikan signs atau tanda untuk belok kiri, namun direncanakan untuk belok kanan. Ini nggak bisa diterima secara etik. Tanggal 18 Januari tahun 2022, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Dan kemudian undang-undang tersebut dimasukkan di dalam lembaran negara menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 pada tanggal 15 Februari tahun 2022. Artinya bahwa pembinaan Ibu Kota Negara ini sudah memiliki legitimasi yuridis, legitimasi hukum, dan juga telah memiliki legitimasi politik karena memperoleh dukungan dari anggota DPR dan disetujui secara mayoritas, dan hanya ada satu fraksi yang menolak tentang pembinaan itu, yaitu dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Nah, karena itu meskipun tidak menjadi bagian dari visi misi dan kemudian dalam etapa berikutnya seperti yang kita lihat sekarang adalah bahwa sudah ada legitimasi yuridis dan undang-undang ini sudah diuji secara formil oleh 6 pemohon dan semuanya ditolak karena menurut MK bahwa apa yang dilakukan dalam pembahasan undang-undang Ibu Kota Negara ini setelah memenuhi syarat-syarat formil dalam membuat undang-undang. Nah, karena itu perkiraan saya karena secara yuridis sudah tidak masalah, maka ini akan terus berjalan dan penganggaran selama pemerintahan Jokowi periode kedua ini sekitar 466 triliun selama 5 tahun ke depan dalam kepemimpinan ini, maka anggaran itu akan dikucurkan. Dan fakta bahwa saat ini pembangunan Ibu Kota Negara itu sudah dilakukan, yakni di daerah Kalimantan Timur, dan disebut juga Ibu Kota Negara itu nanti akan bernama Nusantara, dan itu menjadi bagian dari yang disebut di dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara tersebut. Persoalannya sebenarnya adalah bahwa secara politik bisa jadi setelah memiliki legitimasi politik karena didukung oleh DPR, secara yuridis juga sudah ada di dalam undang-undang, maka ini tidak akan menjadi persoalan ketika kita tinjau dari sisi politik formal dan juga dari sisi yuridisnya. Namun kalau kita tinjau dari sisi etika berdemokrasi,
maka sebenarnya pemindahan ibu kota negara itu masih bermasalah. Dalam pandangan saya bahwa dalam sudut moral maka pemindahan ibu kota negara ini tidak sah karena ada satu pelanggaran etika yang ada di dalamnya. Saya kira itu catatan dari kami, dan jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa share and comment serta subscribe. Saya kira itu dari kami, dan tagline kami adalah selalu menebarkan kebaikan dan mencegah kerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.